Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak corona satu apapun. Kali ini kita kembali ke pembelajaran daring di tanggal 13 Januari 2021. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita kembali di pembelajaran daring di tema 6, subtema 2 dengan judul Hebatnya Cita-Citaku. Nah, pada hari ini kita bahas mengenai materi bahasa Indonesia dan SBDP, dua pelajaran ya. Di pelajaran bahasa Indonesia yang akan kita bahas adalah yang pertama mengenai unsur-unsur puisi, yang kedua langkah-langkah menulis puisi, yang ketiga yaitu membuat puisi berdasarkan gambar. Bisa dilihat di halaman 18 ya, di halaman 18 buku kepetikmu. Di situ terdapat unsur-unsur puisi. Marilah kita pelajari tentang unsur-unsur puisi yang ada kaitannya ketika kita membuat sebuah puisi. Unsur-unsur dalam puisi sebagai berikut. Yang pertama ada tema, yang kedua ada rasa, yang ketiga ada nada, dan empat adalah amanat. Apa itu tema? Tema dalam sebuah puisi merupakan pokok permasalahan atau persoalan yang diungkapkan oleh penyair. Apa yang ada di hati penyair dalam membuat puisi tersebut? Apakah suasana hatinya dalam keadaan sedih, senang, gembira, nasihat, atau sebagainya? Itu dikatakan dengan tema dalam puisi. Yang kedua adalah rasa. Dalam unsur puisi yang kedua yaitu rasa, sikap penyair terhadap pokok persoalan yang terkandung dalam puisi. Ya, bagaimana perasaannya, bagaimana dia menyikapi permasalahan atau tema yang sedang ditulisnya dalam puisi tersebut. Jadi seorang penyair atau penulis puisi bisa dilihat suasana hatinya dari hasil puisi yang diciptakannya. Oke, yang ketiga ada nada atau sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berkaitan erat dengan tema dan rasa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap merayu, mengadu, mengkritik, dan sebagainya. Nada ini tadi berkaitan erat dengan cara seorang penyair membacakan puisinya, cara seorang penyair menyampaikan isi hatinya, menyampaikan suasana hatinya melalui puisinya. Bagaimana dia menyampaikan terhadap pendengarnya, apakah dia mengadu atau merayu pendengar puisinya tadi melalui isi syairnya atau puisinya. Bagaimana dia menyampaikan perasaan hatinya terhadap pembacanya atau pendengarnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah amanat. Amanat ini adalah pesan. Setiap penyair dalam membuat puisi selalu menyampaikan pesan atau nasihat dalam isi puisinya. Baik itu puisi yang menceritakan tentang kemarahan, kesedihan, kebahagiaan, dan sebagainya. Tadi pasti ada sebuah pesan atau nasihat yang terkandung di dalamnya. Jadi tiap-tiap puisi tadi pasti memiliki amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Yang kedua, kita lanjut mengenai langkah-langkah membuat puisi. Ini terdapat dalam buku kepetik halaman 23. Bisa nanti kamu lihat ya di buku kepetik halaman 23. Ketika kita akan menulis sebuah puisi, ada langkah-langkah atau tata cara yang harus kita laksanakan dalam membuat puisi. Langkah pertama membuat puisi adalah menentukan tema katanya. Tema tadi apa? Tema tadi adalah perasaan hati dari si penyair atau pembuat puisi. Misalnya ditentukan, misalnya contohnya kan ibu guru memerintahkan atau menugaskan kamu untuk membuat puisi mengenai ibu, contoh ya. Jadi langkah pertama dalam membuat puisi yang
berjudul ibu tadi, kita harus menentukan temanya. Bagaimana perasaanmu terhadap ibumu? Apakah perasaanmu dalam keadaan sedih, atau marah, atau kecewa, atau bahagia? Bagaimana hatimu pada saat ingin membuat puisi tadi? Suasana hatinya bagaimana? Misalnya waktu mau pergi sekolah, ibumu tadi memberikan ciuman kasih sayang, atau memberikan bekal, atau memberikan uang jajan yang banyak, berarti suasana hatimu terhadap ibumu adalah gembira. Maka kau membuat puisi itu tadi dengan tema gembira, menceritakan tentang ibumu itu pasti dalam keadaan gembira. Sebaliknya, ketika suasana hatimu atau tema di hatimu tentang ibumu tadi, misalnya mau pergi sekolah dimarahin dulu, atau nggak dikasih uang jajan, atau ada kesalahan yang membuat kau dihukum oleh ibumu, maka suasana hatimu atau tema yang kau akan tulis tentang puisi ibu tadi pasti menceritakan tentang kemarahanmu pada ibumu. Ini contoh ya nak, tapi nggak boleh seperti itu ya kalau sama orang tua atau sama ibu terutama ya. Ini contohnya bagaimana cara kita menentukan tema. Selanjutnya, dalam langkah-langkah membuat puisi tadi, yaitu kata-kata apa yang harus kita buat atau kata-kata apa yang harus kita tulis dalam membuat sebuah puisi. Gak boleh menulis puisi tadi pakai kata-kata pasaran atau kata-kata yang biasa kita gunakan dalam percakapan dengan teman. Harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya kamu selalu bilang sama temanmu itu, aku benci sama kau. Misalnya seperti itu ya. Kalau kita ngomong secara langsung tuh, aku benci kali sama kau misalnya. Tapi ketika kata-kata itu kita ubah menjadi sebuah puisi, kata-kata yang boleh ditulis seperti ini, aku sangat membencimu. Maka harus bisa dibedakan mana itu kata-kata dalam komunikasi atau percakapan, mana itu kata-kata yang baik atau benar atau sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang boleh ditulis dalam sebuah tulisan atau sebuah puisi. Ya, kata-katanya itu harus dipilih dengan baik. Boleh menggunakan kata yang berlebih-lebihan, boleh. Misalnya dalam sebuah puisi kau menggambarkan seorang ibu yang cantik. Ibu, kau adalah wanita yang cantik jelita, wajahmu menggambarkan keindahan dunia. Contoh seperti itu. Boleh seperti itu, Bu? Boleh. Kita harus memuji. Kalau dalam sebuah puisi itu kita boleh memuji secara berlebihan, tapi tetap menggunakan kata-kata yang sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu katanya buatlah puisi itu sesuai dengan inspirasi. Apa itu inspirasi? Inspirasi itu adalah apa-apa yang ada di dalam pikiranmu. Jadi dalam membuat puisi itu tidak boleh mencontek atau mengaku-ngaku bahwa puisi orang itu sebagai puisimu. Misalnya gini, ibu menugaskan kamu untuk membuat puisi, tapi karena kamu tidak bisa atau kamu malas mengerjakannya, jadi kamu cari-cari puisi punya orang lain, lalu kamu tulis sendiri di buku tulismu, dan karyanya kamu buat sebagai namamu sendiri. Itu tidak boleh. Artinya tidak sesuai dengan inspirasimu atau hasil karya dari pikiranmu sendiri. Itu tidak boleh ya nak. Jadi langkah-langkah dalam membuat puisi tadi ada 3. Yang pertama adalah tentukan temanya. Yang kedua, kata-katanya harus sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Yang ketiga, puisi yang kita buat itu harus sesuai dengan inspirasi atau hasil buah pikiran sendiri. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu membuat puisi berdasarkan gambar. Ini juga terdapat di buku Kupetik halaman 29. Bisa nanti ya kamu lihat di buku Kupetik halaman 29. Di situ ada dibuat bagaimana cara kita membuat puisi berdasarkan gambar. Ya. Puisi merupakan curahan hati pengarangnya. Apa yang dirasakan atau diingat
dan apa yang dilihat bisa menjadi bahan untuk membuat sebuah puisi. Gambar merupakan sebuah objek yang bisa dijadikan bahan inspirasi untuk menulis puisi. Oke, nah, jadi kalau kita bingung mau buat puisi apa, kita bisa dibantu dengan adanya sebuah gambar. Contohnya saja misalnya bunga, ya. Gurumu memberikan contoh gambar itu sebuah bunga. Dari bunga tadi kita bisa membuat sebuah puisi yang baik. Contohnya gurunya tadi memberi gambar bunga mawar. Apa yang bisa kita buat puisi dari bunga mawar tadi? Seperti ini contohnya ya. Bunga mawar, kau harum mewangi, warnamu yang merah, daunmu berwarna hijau. Aku sangat menyukaimu, tetapi batangmu berduri tajam sehingga tanganku berdarah ketika memegangmu. Nah, contohnya seperti itu ya. Dari bentuk bunga mawar tadi, dari gambar atau bisa kita lihat langsung wujud si si bunga tadi, kita bisa membuat sebuah puisi. Jadi di situ juga ada di halaman 29 itu ada gambar Bapak polisi ya. Ada gambar Bapak polisi. Dari si Bapak polisi, gambar si Bapak polisi yang di halaman 29 buku petik ini bisa juga kita jadikan sebuah puisi. Bagaimana Bu? Puisi yang bisa dibuat banyak. Bisa kita buat puisi dari penampilannya ya. Mulai dari kita membahas polisi memakai topi berwarna putih, bajunya berwarna coklat muda, celananya berwarna coklat tua. Boleh seperti itu ya. Dia membawa senjata api, boleh seperti itu. Atau polisi, aku bercita-cita kelak jika dewasa aku ingin menjadi polisi. Nah, gitu juga boleh ya. Boleh mengenai penampilan polisinya atau boleh mengenai cara pandangmu terhadap seorang polisi. Apa kebaikan-kebaikan dari pekerjaan sebagai seorang polisi. Oke? Nah, itu pembahasan mengenai bahasa Indonesia ya. Pertama tadi unsur-unsur puisi, kedua langkah-langkah menulis puisi, yang ketiga adalah membuat puisi berdasarkan gambar. Lanjut kita di pelajaran SBDP mengenai tarian daerah. Ya, tarian daerah. Sudah pernah kita bahas mengenai bahwa di Indonesia ini memiliki keberagaman suku bangsa. Dari tiap-tiap suku bangsa itu memiliki banyak sekali keanekaragaman, mulai dari bahasa, baju adat, makanan, nyanyian, sampai ke tarian daerah. Tiap-tiap daerah memiliki tarian daerahnya masing-masing. Jadi tarian daerah tadi bisa menggambarkan suasana hati penduduk yang ada di daerah tersebut. Misalnya ketika ada kelahiran atau pernikahan atau acara-acara adat yang membawa kebahagiaan, maka akan diperagakanlah atau dilaksanakanlah tarian daerah yang menggambarkan suasana hati yang gembira, yang senang, yang riang, yang dapat menunjukkan bahwa mereka dalam suasana hati yang bahagia. Sebaliknya, ketika ada kemalangan seperti kemalingan, ada bencana dan sebagainya, juga ada jenis tarian daerah yang menunjukkan suasana hati warga daerah tersebut yang sedang sedih, sedang terluka, sedang berduka, yang ditunjukkan melalui tarian daerah. Maka tiap-tiap tarian daerah tadi memiliki makna sesuai dengan suasana hati atau tiap-tiap kejadian yang ada di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Selain itu, kita bisa lihat di halaman 21 di buku petik. Di situ ada tabel mengenai beberapa tarian daerah. Ada tari kecak, pendet, jaipong dan sebagainya. Ya, itu sebagai penambah pengetahuanmu mengenai nama-nama tarian daerah dan asal daerahnya. Oke, demikian dulu pembahasan kita mengenai pelajaran bahasa Indonesia dan SBDP di 13 Januari 2021 ini. Saya harap kamu dapat memahami penjelasan singkat dari Ibu. Di sini ada PR.
yang harus kau kerjakan ya. PR-nya nggak susah dan nggak banyak, mudah-mudahan bisa kau laksanakan dengan sebaik-baiknya. Di pelajaran bahasa Indonesia kita bisa lihat di Ayo Berlatih halaman 29 seperti yang kita bahas tadi. Buatlah puisi dari gambar polisi yang ada di halaman 29. Tadi kan sudah sedikit Ibu berikan pengantar bagaimana cara membuat gambar, membuat puisi berdasarkan gambar. Tadi sedikit sudah kita beri contoh ya, apa saja yang bisa kita gambarkan atau kita tuliskan sebagai puisi dari gambar polisi yang ada di halaman 29. Begitu juga di pembelajaran SBDP, buatlah nama tarian dan asal daerah seperti yang ada pada tabel di halaman 21. Tadi juga sudah sedikit saya bacakan apa-apa saja nama tari daerah dan asal daerahnya. Saya harap kedua tugas tadi bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk menambah pemahamanmu, pengetahuanmu, dan bisa menunjang nilaimu di semester genap kali ini. Saya harap pembelajaran daring ini tidak menyulitkan siapapun, baik menyulitkan dirimu atau orang tuamu. Semoga bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan lakukan gaya hidup sehat, bersih-bersih, dan makan makanan yang bergizi. Demikian dulu pembahasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dikumpul setiap hari Sabtu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.